sedikit tentang AKM. Jadi kalian saat kelas 11 kalian akan, beberapa dari kalian ya, itu akan melaksanakan AKM. Apa itu AKM? Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu AKM alias Assessment Kompetensi Minimum ya, Assessment Kompetensi Minimum alias AKM. Banyak yang salah mengartikan kalau AKM itu adalah pengganti UN, padahal beda. AKM sama UN beda tujuannya. Nah, AKM itu masuk di dalam AN. AN itu apa? AN itu adalah asesmen nasional. Jadi nanti kalian di kelas 11 akan melaksanakan AN. Dulu kan UN ya, sekarang AN. Tapi beda loh ya. AN sama UN itu beda, tujuannya beda. AN itu apa? Asesmen nasional. Nah, AN itu terdiri dari AKM, survei karakter, sama survei lingkungan. Kalian akan melaksanakan 3 hal itu. Nah, sekarang apa itu AKM? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang AKM. AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, apa itu AKM? AKM itu seperti layaknya tes yang lain ya. Jadi nanti ada tes, kalian mengerjakan soal. Cuma soalnya sangat beda dengan UN. Kalau UN itu soalnya yaitu soal yang sesuai KD kelas 1 sampai kelas 12 dan semua mapel yang diujikan. Mapel-mapel sesuai jurusannya. Kalau SMA IPA ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama sainsnya, fisika, biologi, kimia. Untuk IPS bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama sosialnya seperti geografi, sejarah, sosiologi ya. Kalau SMK matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama kejuruan. Untuk AKM beda. AKM hanya 2 yang diujikan, yaitu literasi sama numerasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang apa itu literasi, apa itu numerasi. Nah, mengapa sekarang kok diganti AKM, UN kok diganti AKM itu kenapa? Alasannya kenapa? Nah, alasannya saya bacakan ini. Karena ujian nasional itu banyak kekurangannya. Nah, tahun-tahun yang lalu itu ujian nasional banyak kekurangannya. Gampangannya gini, ujian nasional tahun lalu tidak menentukan kelulusan, tapi anak-anak nilainya sangat-sangat rendah. Nah, apa manfaatnya kalau gitu? Ujian nasional nilainya rendah tapi tidak menentukan kelulusan. Jadi tujuannya UN itu untuk apa? Kurang jelas, kurang jelas. Terus kekurangan ujian nasional yang lain itu fokus pada penguasaan konten. Ya. Jadi anak-anak itu hanya hafal gitu aja. Konsepnya tidak benar-benar dipahami. Pokoknya misalkan matematika ada soal seperti ini, soal limit cara ngitungnya yang cepat gimana? Anak-anak bisa, cara cepatnya bisa, hitungnya bisa. Cuma anak-anak nggak memahami apa itu sebenarnya limit, konsep limit bagaimana. Yang penting bisa mengerjakan dan memahami konsep dasar. Seperti itu. Tidak sesuai standar internasional. Nah ini. Jadi ujian nasional tahun-tahun belakangan ini tidak sesuai dengan standar internasional. Oleh sebab itu peringkat kita di dunia, di internasional, seperti PISA, peringkat PISA dan sebagainya itu sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Terus sistemnya drilling soal. Drilling soal itu artinya dilatih soal berkali-kali dengan soal yang sama. Ya, itu menurut saya tidak mengembangkan kemampuan siswa. Jadi siswa hanya bisa soal sejenis itu saja. Soal yang lain dia kesulitan, bahkan tidak bisa sama sekali. Jadi soalnya kemampuan siswa dalam mengerjakan soal terbatas soal sejenis tertentu saja. Kelulusan UN dari tahun ke tahun selalu di atas 99% lainnya yang awal tadi saya sebutkan. Jadi kayak percuma aja. Jadi kenapa melaksanakan UN toh ujung-ujungnya semua lulus. Apa yang didapat dari UN? Ya kan? Nah, dari peringkat internasional tadi yang saya bilang PISA, peringkat PISA kita peringkat bawah itu, saya uraikan ya. Di tahun 2012 kita itu PISA itu seperti apa istilahnya?
yang saya tahu PISA itu kayak standar tes matematika dan sains tingkat internasional, tingkat dunia. Di tahun 2012 kita itu PISA itu peringkat 64 dari 65 negara. 2015 kita peringkat 65 dari 73 negara. Tahun 2018 kita peringkat 71 dari 77 negara. Jadi peringkat 10 besar terbawah terus Indonesia dan sebagainya. Terus dari the learning curve education mapping yang selain PISA ya, maksudnya ada tes lain, nggak hanya PISA aja, tes internasional ada PISA, ada Pearson, ESSER dan sebagainya. Itu kita itu ranking 40 dari 40 negara kayaknya. Terus dari pemetaan TIMSS ASEP kita itu ranking 40 dari 42 negara. Terus dari pemetaan the survey of adult skills di Jakarta. Jadi ini survei kemampuan skill orang-orang dewasa, bukan yang kalian ya, yang orang-orang sudah dewasa itu kita peringkat 34 dari 34 negara. Jadi seperti UN itu nggak ada hasilnya, nggak ada efeknya ke depannya. Sampai kita dewasa itu kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita hanya fokus ke UN, kita tetap mempertahankan UN yang soalnya itu hanya melatih soal-soal seperti itu aja selama bertahun-tahun ya. Nah, terus kita ke AN, Asesmen Nasional. Tadi sudah saya utarakan di depan ya. Asesmen Nasional terdiri dari AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Tujuan AKM itu apa? Kalau UN kan tujuannya dulu apa ya? Untuk melihat apa ya istilahnya ya? Kualitas sekolahnya itu bagaimana sih? Kualitas output dari siswa di sekolah itu bagaimana? Dulu kan sekolah berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk peringkat UN atau rata-rata UN se-daerah, entah itu se-provinsi, se-nasional. Nah, tujuan AKM sekarang itu adalah nanti pelaporan hasil AKM. Jadi nanti hasil dari AKM kalian itu akan dilaporkan ke sekolahnya. Jadi setelah diterima, setelah dikoreksi, hasil pelaporannya akan dikembalikan ke sekolahnya lagi. Nah, pelaporannya itu akan dirancang dan memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi muridnya. Jadi nanti dari hasil AKM kita akan tahu bahwa tingkat kompetensi siswa di sekolah ini itu bagaimana. Tingkat kompetensi itu dapat dimanfaatkan guru nanti sebagai mata pelajaran apapun itu di sekolah itu untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswanya. Ya. Dengan demikian, teaching at the right level dapat ditegakkan. Jadi materi yang diujikan cuma dua, yaitu numerasi sama literasi. Ya. Nah, kenapa perbedaan UN sama AKM itu apa? Untuk jenjangnya ya, kalau UN dulu kan SMP, SMA, SMK, SD kan dari dulu gak ada UN. Untuk AKM ini di SD masuk, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi dulu UN itu bedanya nggak ada SD, kalau AKM ini SD juga harus ikut serta. Untuk level pesertanya dulu kalau UN itu siswa SMP kelas 9 sama kalau SMA SMK kelas 12 yang melaksanakan UN-nya. Kalau AKM itu AKM itu kalau SD siswa kelas 5, SMP siswa kelas 8, SMA SMK siswa kelas 11. Nah, makanya itu untuk kalian yang kelas 10 tahun depan persiapkan diri untuk AKM ya. Terus subjek pesertanya, peserta yang ikut AKM kalau dulu UN itu semua peserta kelas angkatan itu. Kalau di AKM cuma diambil sampel, apa itu sampel? Cuma diambil beberapa aja. Jadi mungkin siswa kelas 11 TKJ 1 yang diambil cuma 5 siswa dan sebagainya. Jadi nggak semua diambil. Terus model soalnya kalau UN dulu cuma pilihan ganda sama mungkin ada isian singkat ya. Kalau AKM ini model soalnya ada pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, bisa aja text box, benar betul dan sebagainya.
pilihan ganda kompleks itu pilihan ganda yang ada alasannya. Kalau pilihan ganda biasa kan pilihan ganda sentang gitu aja selesai. Kalau pilihan ganda kompleks itu nanti pilih A kenapa alasannya seperti itu. Terus kalau checkbox itu jadi kayak pilihan ganda tapi jawabannya bisa aja yang kamu centang nggak satu jawab atau bisa dua bisa tiga dan sebagainya. Terus periode asesmennya jadi pelaksanaan penilaiannya itu bisa 4 hari kalau UN ya. Kalau AKM cuma 2 hari karena kan cuma yang diteskan literasi, numerasi sama survei karakter, survei lingkungan. Sekarang 3 aspek AKM, aspek penting AKM ya. Pertama konten, kognitif sama konteks. Aspek pertama konten untuk literasi membaca ya. Konten untuk yang materi literasi itu nanti yang difokuskan adalah teks informasi sama teks fiksi. Teks informasi itu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita dan melakukan penentuan kepada pembaca. Jadi konten untuk materi literasi nanti itu teks informasi sama teks fiksi. Sedangkan untuk konten untuk numerasi, materi yang numerasi itu apa aja? Ada bilangan, ada 4 bilangan, pengukuran atau geometri, data dan ketidakpastian, sama aljabar. Ya. Itu adalah matematika dasar yang di SD, SMP sudah diajari. Ya. Bilangan itu apa aja sih Pak? Bilangan itu ya meliputi urutan, bilangan, operasi, bilangan seperti penjualan, pengenalan, perkalian dan sebagainya. Terus macam-macam bilangan, cacah, bulat, rasional, irasional dan sebagainya. Terus pengukuran geometri itu meliputi bangun datar, bangun ruang pasti ya. Bangun datar itu mencari apa, bangun ruang itu mencari apa. Terus data ketidakpastian itu meliputi penyajian data, peluang, statistika sama peluang ya, kalau di kalian. Aljabar itu meliputi persamaan, ketidaksamaan, relasi, fungsi, rasio dan sebagainya. Terus untuk proses kognitifnya yang dinilai kognitifnya. Untuk yang literasi dulu, yang dinilai prosesnya itu pertama menemukan informasi, terus interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Jadi menemukan informasi, mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari suatu wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dalam hal lain di luar teks. Terus untuk yang numerasi, proses kognitifnya yang dinilai nanti ya, pemahaman ya, memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran, benar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Nah untuk yang terakhir konteksnya. Jadi tadi 3 aspek penting tadi, pertama konten, terus kognitif sama konteks. Sekarang konteksnya untuk literasi membaca ya, yaitu untuk yang konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sama kayak yang numerasi. Jadi literasi membaca numerasi sama, personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu masyarakat. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Untuk contoh soal AKM ya, contohnya seperti berikut. Ini saya kasih contoh gambaran aja ya. Misalkan untuk soal UN biasa ya, soal UN. Sekarang ada gambar ini, kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, di lift itu ada 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Tadi
syaratnya di lift itu ya, kamu lihat di gambarnya itu ya. Lift penumpang kapasitas 550 kg, penumpang 8 orang. Ya. Jadi kapasitasnya 550 kg, terus penumpangnya 8 orang. Nah, di lift itu sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat 380 kg. Terus ada Andi, Rosa, Joni yang masing-masing beratnya ini. Di luar lift, Andi, Rosa, Joni itu akan masuk ke dalam lift yang sama. 2 orang akan masuk dalam lift, mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah masuk. 2 orang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut. Itu siapa supaya muat? Oh, ini soal AKM, sorry. Ini yang soal tipe AKM ya. Kalau soal yang UN itu kayak gini. Berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Pertanyaannya adalah, apakah sisa dari berat badan seseorang yang bisa masuk lift? Berapakah berat badan minimum orang yang bisa masuk dalam lift jika di dalam sudah ada lift dengan berat badan 380 kg? Ini soal UN. Nah, soal AKM tadi kayak gini, yaitu Andi, Rosa, Joni itu dengan berat badan masing-masing segini itu akan masuk 2 orang ke dalam lift. Nah, mereka akan masuk 2 orang itu. Nah, 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan dalam lift itu siapa? Bisa juga soalnya seperti ini, benar salah. Apabila akan bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Beliau tanda centang pada kolom benar salah. Ini juga bisa masuk soal AKM, soal benar salah dan sebagainya. Ini soal AKM yang SD atau SMP. Kalau soal AKM literasi seperti apa? Soal AKM literasi itu seperti ini. Misalkan yang ini. Nah, ada gambar Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya muka mereka penuh debu dan sebagainya. Ini bacaannya. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Jadi ada peristiwa suka memberi uang receh seadanya, itu pelakunya siapa? Sesuai dengan bacaannya. Suka penyanyi dengan suara serak nafas yang sesak, pelakunya siapa? Ini yang SD. Yang SMK, soal yang SMK itu nanti sampai apa nanti saya kasih contoh ya. Nah, untuk mempersiapkan AKM itu kalian sebenarnya nggak usah kayak UN yang drilling soal, karena AKM sendiri sebenarnya pengen mengetahui kemampuan kalian aslinya seperti apa. Jadi bukan kemampuan yang dilatih terus, tapi kemampuan asli dari kalian setelah belajar selama berapa tahun di sekolah itu. Jadi kemampuan asli yang nggak diasah secara drilling soal itu. Jadi miskonsepsi kalau kalian tuh harus drilling soal seperti UN di AKM itu miskonsepsi salah. Terus kalian nggak usah terlalu fokus pada kontennya, ya, karena kita nanti yang keluar dari soal itu kita nggak tahu apa. Jadi jangan fokus ke konten ini. Jadi kalian belajar materi itu terus jangan. Karena memang full kita yang dinilai itu dari kemampuan aslimu, ya, AKM itu. Terus hanya mengajar, terus kesalahan yang lain nanti kalian mempersiapkan AKM itu. Ini dari sisi gurunya ya, bukan dari kalian. Itu mengajar secara bukan pemahaman. Nah, ini salah. Yang diajarkan nanti guru-guru pasti akan lebih ke mengajarkan pemahaman ke kalian, bukan caranya. Nanti saya juga gitu. Saya nggak akan mengajari kayak dulu kalian harus hafal rumus ini dengan cepat, tapi memahamkan konsep ke kalian seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan AKM itu apa yang harus dilakukan dari segi guru maupun dari segi siswa? Yang pertama, selalu menekankan pada konsep dan pemahaman itu. Ya, saya akan menekankan konsep dan pemahaman. Kalian yang kalian harus paham itu konsep dan pemahamannya. Terus dari segi guru ya, itu mengajak siswa mengenali hubungan antara konsep. Jadi antara konsep yang satu dengan yang lain kita pelajari hubungannya. Terus ajak siswa aktif dalam proses belajarnya. Nah, nanti kalian harus aktif. Gimana caranya nanti saya lakukan apapun itu supaya kalian aktif di pembelajaran. Terus tantang siswa dengan soal-soal lebih menantang dengan konteks yang sama.
Jadi nanti kalau dulu UN kan ditulis soal sejenis kayak gitu terus. Kalau ini nanti ada soal konsepnya ini sama, cuma nanti tingkat soalnya dari yang gampang ke yang susah ke yang paling susah dan sebagainya. Nanti dilatih seperti itu. Gunakan berbagai konteks ketika mengajar konten. Nanti saya akan menggunakan berbagai konteks pembelajaran untuk mengajarkan konten ya. Ajak siswa membaca dari sekarang. Nah ini yang paling penting untuk yang literasi ya. Kalian harus mulai belajar membaca ya. Membaca dan memahami bacaan itu yang penting dari segi literasi ya. Diskusi dengan siswa terkait buku-buku yang dibaca ya. Oke, untuk sementara sampai sini dulu pengenalan tentang KKM yang akan kalian lakukan di kelas 11. Persiapannya tadi kayak yang saya sebutkan barusan itu. Jadi kita nggak drill soal dan sebagainya. Jadi kita nanti lebih ke memahami konsep dalam setiap pembelajaran ya, khususnya yang numerasi sama literasi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kelas 10. Persiapkan diri untuk PAT di tanggal 17 Mei nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.